Apakah Anda pernah bangun pagi dengan lutut terasa kaku, kaki seperti tidak stabil saat berdiri, atau tubuh terasa lebih lelah meskipun Anda sudah tidur semalaman? Jika iya, mungkin Anda langsung menyalahkan usia. Namun, bagaimana jika penyebab sebenarnya bukanlah usia Anda, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu apa yang ada di piring makan Anda setiap hari? Banyak orang berpikir bahwa semua sayuran itu sehat. Sejak kecil kita diajarkan untuk makan sayur agar tubuh kuat dan terhindar dari penyakit. Namun, setelah Anda memasuki usia 60 tahun, tubuh Anda mulai mengalami perubahan yang signifikan. Sistem pencernaan melambat, sirkulasi darah tidak seefisien dulu, dan sistem kekebalan mulai melemah. Yang mengejutkan, beberapa jenis sayuran yang selama ini dianggap sehat bisa saja memicu peradangan ringan, mengganggu keseimbangan, bahkan membuat otot dan saraf bekerja lebih lambat. Ini bukan berarti Anda harus berhenti makan sayur. Justru sebaliknya, sayuran tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Tapi kuncinya adalah mengetahui jenis mana yang harus dihindari dan mana yang sebaiknya ditambahkan ke dalam menu harian Anda. Karena apa yang bermanfaat bagi tubuh Anda di usia 30-an belum tentu memberikan efek yang sama di usia 60-an. Dalam video ini, Anda akan mengetahui 6 jenis sayuran yang perlu diperhatikan setelah usia 60. 3 di antaranya ternyata bisa mengganggu kesehatan sendi, memperburuk energi harian Anda, dan membuat pikiran terasa lebih lambat. Namun jangan khawatir, 3 lainnya justru bisa menjadi kunci untuk mengembalikan vitalitas tubuh Anda, memberikan Anda lebih banyak tenaga, keseimbangan yang lebih baik, dan kejernihan berpikir yang lebih tajam. Kami tidak hanya akan membahas apa saja sayuran tersebut, tetapi juga alasan ilmiah di baliknya, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh Anda, dan cara mudah untuk melakukan perubahan yang bermakna mulai dari hari ini. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Seiring waktu, mesin ini tentu mengalami keausan alami. Namun, perawatan yang tepat dan bahan bakar yang sesuai bisa membuatnya tetap berjalan mulus. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar memberikan bahan bakar yang salah. Bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya informasi yang tepat untuk usia kita saat ini. Misalnya, beberapa sayuran yang dulunya membantu Anda merasa segar dan bertenaga di usia muda, kini justru dapat memperburuk kondisi sendi atau menyebabkan otot terasa lemah. Bahkan, ada jenis sayur yang secara perlahan dapat mengiritasi sistem saraf Anda, membuat keseimbangan tubuh terganggu, atau memicu kabut mental yang membuat Anda lebih sulit untuk fokus. Dan ironisnya, sayuran-sayuran ini seringkali dianggap super sehat dan muncul di banyak resep makanan harian. Mereka berwarna cerah, renyah saat dimakan, dan sering disarankan oleh banyak panduan diet umum. Tapi tubuh seseorang di usia 60 ke atas memiliki kebutuhan yang berbeda. Itulah mengapa sangat penting untuk memperbarui pengetahuan kita tentang nutrisi, agar tidak terjebak dalam pola makan yang secara diam-diam merusak daripada menyembuhkan. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mempelajari sayuran mana saja yang diam-diam bisa menjadi musuh bagi kesehatan Anda, serta alternatif yang justru memperkuat sendi, menjaga energi tetap stabil, dan mempertajam pikiran setiap hari. Bahkan hanya dengan 1 atau 2 perubahan kecil, banyak orang seusia Anda melaporkan perbedaan besar dalam perasaan tubuh mereka. Lebih ringan, lebih kuat, dan lebih percaya diri saat bergerak. Perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, cukup dengan memutuskan untuk mengganti 1 jenis sayuran di piring makan Anda, tubuh pun mulai merespons dengan cara yang mengejutkan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa tubuh manusia adalah makhluk yang sangat adaptif. Namun, adaptasi itu juga berarti kebutuhan tubuh terus berubah seiring bertambahnya usia. Di usia 30-an, Anda mungkin bisa makan apapun dan tetap merasa bugar. Di usia 40-an, tubuh mulai memberikan sinyal halus seperti kelelahan atau nyeri ringan. Namun setelah usia 60, sinyal tersebut menjadi lebih jelas. Kaku di pagi hari, nyeri yang lebih sering, konsentrasi yang cepat menurun, dan perasaan tidak stabil saat berjalan. Semua itu bukan semata-mata karena usia, tapi karena tubuh Anda kini menuntut jenis bahan bakar yang lebih cerdas dan lembut. Anda butuh makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga mampu meredakan peradangan, memperkuat sinyal antar saraf, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membantu aliran darah mengalir lancar ke otak dan kaki Anda. Dan itulah mengapa kita memulai perjalanan ini hari ini. Dalam beberapa bagian selanjutnya, saya akan mengajak Anda menjelajahi 6 jenis sayuran yang sebaiknya diperhatikan dengan lebih cermat. Kita akan mulai dengan 3 sayuran yang sering muncul di piring orang tua, tetapi ternyata bisa memperburuk kesehatan secara diam-diam.
Setelah itu, kita akan beralih ke 3 jenis sayuran lain yang justru dapat menjadi penyelamat tubuh Anda, mendukung sendi, meningkatkan energi harian, dan menjaga kejernihan berpikir yang selama ini terasa memudar. Tidak perlu diet ekstrem, tidak perlu makanan eksotis. Yang Anda perlukan hanyalah pengetahuan baru dan kemauan untuk mencoba perubahan kecil, karena tubuh Anda masih mendengar. Dan setiap pilihan makanan yang Anda buat hari ini adalah pesan yang dikirimkan kepada tubuh Anda bahwa Anda masih peduli, bahwa Anda masih ingin hidup dengan kualitas yang lebih baik. Sekarang mari kita mulai dengan jenis sayuran pertama yang perlu Anda perhatikan. Meskipun terlihat nyaman dan penuh kenangan, kentang putih. Sayuran ini mungkin telah menjadi bagian dari banyak hidangan keluarga selama beberapa dekade. Mashed potato hangat dengan saus, kentang goreng renyah di akhir pekan, atau kentang panggang saat makan malam. Semuanya memberikan rasa kenyamanan, keakraban, dan bahkan nostalgia. Namun, di balik rasa lezat dan tampilan sederhana itu, kentang putih bisa menjadi salah satu penyebab utama peradangan diam-diam dalam tubuh, terutama setelah usia 60 tahun. Salah satu alasan utamanya adalah karena kentang putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, setelah dikonsumsi, karbohidrat di dalamnya cepat diubah menjadi gula dalam darah. Lonjakan gula darah yang mendadak ini akan diikuti oleh penurunan drastis. Dan siklus ini, jika terus terjadi, memberikan tekanan berlebih pada pembuluh darah dan organ tubuh. Akibatnya, Anda merasa lebih mudah lelah, lebih sulit fokus, dan lebih rentan terhadap peradangan kronis. Peradangan ini mungkin tidak terasa langsung. Tidak ada demam, tidak ada ruam, tapi tanda-tandanya mulai muncul perlahan. Anda mungkin merasakan lutut yang kaku saat bangun tidur, kaki yang sering terasa dingin atau kesemutan, atau kehilangan keseimbangan saat naik tangga. Semua gejala tersebut bisa saja Anda anggap sebagai efek usia. Namun bisa jadi itu adalah efek dari akumulasi peradangan mikro yang disebabkan oleh makanan seperti kentang putih. Selain itu, kentang putih juga tergolong rendah dalam kandungan antioksidan. Warna pucat pada dagingnya menunjukkan bahwa ia tidak kaya akan senyawa pelindung sel seperti beta-karoten atau flavonoid. Itu artinya, saat tubuh Anda mengalami stres oksidatif akibat polusi, stres, atau penuaan alami, kentang putih tidak memberikan perlindungan yang memadai. Dan sayangnya, cara kita menyajikan kentang seringkali memperparah dampaknya, menambahkan mentega, keju, krim asam, atau bahkan daging asap ke atas kentang hanya akan meningkatkan jumlah lemak jenuh dan natrium dalam makanan tersebut. Kombinasi ini memberikan beban tambahan pada jantung dan sistem sirkulasi darah, dua hal yang sudah mulai melemah setelah usia 60. Namun bukan berarti Anda harus menghapus semua kenangan indah seputar kentang dari hidup Anda. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan penyesuaian. Karena kabar baiknya, ada alternatif yang jauh lebih baik, sama mengenyangkan, dan justru membantu memperkuat sendi, serta memperlancar sirkulasi darah, yaitu brokoli. Sebelum membahas brokoli secara mendalam, mari kita lihat dulu bagaimana hanya satu perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Salah satu kisah yang sering dibagikan adalah tentang seorang pria berusia 72 tahun yang setiap malam makan kentang tumbuk sebagai menu utamanya. Setelah mendengar informasi tentang efek negatif kentang putih terhadap tubuh lansia, ia memutuskan untuk mencoba mengganti kentang dengan brokoli kukus sebanyak 3 kali dalam seminggu. Hanya dalam waktu 2 minggu, ia melaporkan bahwa lututnya terasa lebih ringan, kaki tidak lagi terasa kaku di pagi hari, dan yang paling mengejutkan, ia tidak lagi merasa takut naik tangga. Kisah seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, asalkan diberikan bahan bakar yang tepat. Dan mengganti kentang putih dengan sayuran seperti brokoli bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jadi, jika Anda merasa bahwa rasa kenyamanan dari sepiring kentang adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan, cobalah melihatnya dari sudut pandang baru. Kenyamanan sejati bukan hanya berasal dari rasa, tapi dari perasaan tubuh yang sehat, ringan saat berjalan, tidak nyeri saat bergerak, dan kepercayaan diri yang tumbuh kembali. Kentang putih mungkin telah menemani Anda dalam banyak momen spesial, tetapi sekarang tubuh Anda membutuhkan pendamping yang berbeda, yang lebih lembut terhadap pembuluh darah Anda, lebih mendukung kesehatan saraf, dan lebih kaya nutrisi pelindung. Dan perubahan ini tidak berarti kehilangan rasa, melainkan menemukan rasa baru yang lebih mendukung hidup Anda yang berkualitas. Sayuran kedua yang perlu Anda waspadai setelah usia 60 adalah terong. Sayuran ini sering tampil cantik dalam berbagai hidangan. Bentuknya unik, warnanya ungu mengkilap, dan rasanya netral, sehingga cocok untuk dipanggang, ditumis, bahkan dijadikan saus. Namun, di balik tampilannya yang elegan, terong menyimpan senyawa alami yang bisa menjadi sumber masalah bagi sendi, saraf, dan keseimbangan tubuh Anda.
Terong termasuk dalam kelompok tanaman yang disebut nightshade. Kelompok ini juga mencakup kentang, paprika, dan tomat. Sayuran-sayuran dalam kelompok ini mengandung senyawa alami yang disebut solanin. Solanine adalah zat kimia yang digunakan tanaman sebagai pertahanan terhadap serangga dan hama. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, terutama tubuh yang sudah mulai sensitif karena usia, solanine bisa menimbulkan iritasi ringan pada sistem saraf dan jaringan sendi. Efek dari solanine ini tidak langsung terasa. Tidak seperti alergi yang menimbulkan reaksi cepat, solanine bekerja diam-diam. Ia menciptakan peradangan ringan yang berlangsung terus-menerus tanpa disadari. Anda mungkin merasa lutut lebih kaku saat bangun tidur, kaki terasa berat saat melangkah, atau tangan lebih lambat merespons saat mengambil benda. Hal-hal ini bisa dengan mudah dianggap sebagai bagian dari penuaan. Padahal bisa jadi itu adalah reaksi tubuh terhadap zat dalam makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Yang membuat terong lebih sulit dikenali sebagai pemicu masalah adalah karena ia bisa tersembunyi dalam berbagai resep. Dari ratatouille, lasagna, hingga semur sayur. Kadang-kadang ia diblender menjadi saus, dipanggang sebagai lauk, atau ditambahkan ke tumisan. Anda mungkin tidak sadar bahwa Anda mengonsumsinya secara rutin. Dan jika tubuh Anda termasuk yang sensitif terhadap solanine, maka konsumsi rutin ini bisa memicu masalah yang semakin lama semakin terasa. Ketika solanine bekerja dalam tubuh Anda, ia bisa mempengaruhi bagaimana sinyal dikirim dari otak ke otot. Ini berarti, meskipun otot Anda masih cukup kuat, namun jika sinyal dari otak tidak sampai dengan cepat dan jelas, maka gerakan tubuh menjadi tidak stabil. Anda mungkin merasa kurang percaya diri saat berjalan, ragu-ragu ketika menaiki tangga, atau bahkan menghindari jalan jauh karena khawatir akan terjatuh. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, membuat Anda enggan keluar rumah, jarang bersosialisasi, dan merasa lebih cepat lelah secara emosional. Beberapa orang yang sensitif terhadap nightshade melaporkan bahwa mereka merasa lebih baik hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu setelah mengurangi atau menghindari sayuran seperti terong. Rasa nyeri di persendian berkurang, tangan lebih lincah, dan mereka merasa lebih ringan saat bergerak. Meskipun tidak semua orang memiliki reaksi yang sama, mencoba menghindari terong dalam waktu singkat bisa menjadi cara sederhana untuk menguji bagaimana tubuh Anda bereaksi. Caranya mudah. Coba hentikan konsumsi terong selama 14 hingga 21 hari. Perhatikan, apakah Anda merasa lebih ringan saat bangun tidur? Apakah lutut tidak terlalu kaku? Atau apakah kaki terasa lebih responsif saat berjalan? Jika Anda merasakan perbedaan yang positif, maka kemungkinan besar tubuh Anda memang lebih baik tanpa solanine dalam jumlah besar. Dan ingat, menghindari terong bukan berarti kehilangan kelezatan dalam menu Anda. Ada banyak alternatif sayuran yang bisa menggantikan tekstur dan fungsi terong dalam masakan. Contohnya, jamur portobello bisa menggantikan tekstur daging dari terong, sementara zucchini atau labu siam bisa digunakan dalam tumisan atau sup. Penting untuk mendengarkan tubuh Anda, karena setiap tubuh unik. Tapi jika Anda sering merasa bahwa tubuh tidak lagi bekerja sama seperti dulu, bisa jadi penyebabnya lebih sederhana daripada yang Anda kira, dan terong mungkin menjadi bagian dari teka-teki itu. Sayuran ketiga yang perlu Anda perhatikan setelah usia 60 adalah paprika hijau. Sayuran ini sering tampil dalam berbagai hidangan sehari-hari. Mulai dari salad segar, tumisan cepat, hingga topping sandwich. Rasanya ringan, renyah saat digigit, dan warnanya cerah sehingga dianggap sebagai sayuran sehat yang aman. Namun, ada fakta penting yang jarang diketahui. Paprika hijau bisa menjadi salah satu pemicu tersembunyi gangguan pencernaan, peradangan, dan bahkan kabut mental bagi sebagian besar orang lanjut usia. Alasan utamanya terletak pada senyawa alami yang disebut lektin. Lektin adalah protein yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai mekanisme perlindungan dari hama. Namun, dalam tubuh manusia, khususnya tubuh yang menua, lektin bisa menyebabkan iritasi pada lapisan usus. Lapisan usus ini memiliki peran penting sebagai pelindung terhadap zat asing. Dan ketika terus-menerus terpapar lektin, dinding usus bisa meradang, rusak, dan menjadi lebih permeabel. Kondisi ini dikenal dengan istilah leaky gut, di mana partikel-partikel kecil dari makanan yang belum tercerna sempurna bisa bocor masuk ke aliran darah. Tubuh kemudian menganggap partikel ini sebagai ancaman dan mulai melawan, memicu peradangan kronis yang bisa menyerang berbagai sistem, termasuk sendi, otot, bahkan otak.
Akibatnya, Anda mungkin mulai merasakan gejala seperti perut kembung, meskipun tidak makan berlebihan, nyeri sendi yang sulit dijelaskan, kelelahan berkepanjangan, atau merasa pikiran Anda tidak setajam dulu. Dan karena perubahan ini terjadi secara perlahan dan tidak dramatis, mudah bagi kita untuk menyalahkannya pada faktor usia semata. Yang perlu dipahami adalah bahwa paprika hijau sebenarnya hanyalah versi belum matang dari paprika merah, kuning, atau oranye. Dalam keadaan belum matang, paprika mengandung lebih banyak lektin dan lebih sedikit antioksidan. Artinya, meskipun tampak sehat, paprika hijau justru memberikan perlindungan lebih rendah dan bisa memperparah gangguan internal, khususnya bagi tubuh yang sudah lebih sensitif. Bagi banyak orang lanjut usia, perubahan kecil dalam pola makan dapat membawa hasil yang mengejutkan. Jika Anda curiga bahwa paprika hijau mungkin menjadi salah satu penyebab rasa tidak nyaman yang Anda alami, entah itu kembung, nyeri sendi, atau gangguan fokus, Anda bisa melakukan uji coba sederhana. Hentikan konsumsi paprika hijau selama 2 hingga 3 minggu. Selama periode ini, amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Apakah sendi terasa lebih ringan? Apakah perut tidak mudah kembung setelah makan? Apakah pikiran terasa lebih jernih dan tidur menjadi lebih nyenyak? Jika Anda menjawab ya untuk beberapa pertanyaan tersebut, kemungkinan besar tubuh Anda memberikan sinyal bahwa paprika hijau bukanlah pilihan terbaik bagi kesehatan Anda saat ini. Kabar baiknya, Anda tidak harus kehilangan rasa dan tekstur renyah dari paprika dalam makanan harian Anda. Cobalah menggantinya dengan paprika merah atau kuning. Varietas ini adalah versi matang dari paprika hijau dan mengandung lebih sedikit lektin serta lebih banyak antioksidan, terutama vitamin C dan beta-karoten. Warnanya lebih cerah, rasanya lebih manis, dan lebih mudah dicerna oleh tubuh yang sudah mulai menua. Bukan hanya sistem pencernaan yang akan diuntungkan, antioksidan dari paprika merah dan kuning juga membantu menjaga kejernihan pikiran, melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif, dan meningkatkan sistem imun tubuh secara keseluruhan. Anda bisa menambahkannya ke dalam salad, menumisnya dengan sedikit minyak zaitun, atau memanggangnya bersama sayuran lain sebagai pelengkap makan malam. Dengan perubahan sekecil mengganti paprika hijau menjadi paprika merah atau kuning, Anda memberi tubuh kesempatan untuk pulih dari iritasi yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun. Dan yang paling penting, Anda membangun hubungan baru dengan makanan. Bukan sekadar makan untuk kenyang, tapi makan untuk menyembuhkan, memperkuat, dan memperpanjang kualitas hidup yang Anda miliki. Selain kentang putih, terong, dan paprika hijau, ada 3 sayuran tambahan yang juga sebaiknya dibatasi atau dihindari setelah usia 60. Khususnya jika Anda memiliki keluhan seperti nyeri sendi, masalah pencernaan, atau kelelahan kronis. Sayuran-sayuran ini mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan sering dianggap sehat. Namun, tubuh yang menua memiliki reaksi berbeda, dan memahami hal ini bisa membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijak. Yang pertama adalah jagung. Meskipun secara teknis tergolong biji-bijian, jagung sering diperlakukan seperti sayuran dan menjadi bagian dari banyak makanan harian, dari sup, salad, hingga camilan. Jagung memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Bagi lansia, fluktuasi gula darah ini bisa memperburuk peradangan, memicu rasa lelah yang mendalam, dan memperberat kerja jantung serta pembuluh darah. Selain itu, banyak produk jagung olahan mengandung minyak nabati olahan dan garam tinggi yang semakin memperburuk efek negatifnya. Selanjutnya adalah tomat. Meskipun kaya akan likopen, tomat juga termasuk dalam keluarga nightshade seperti terong dan paprika. Ini berarti tomat mengandung solanine dan capsaicin, 2 senyawa yang bisa memicu reaksi peradangan ringan, terutama pada persendian dan sistem pencernaan yang sensitif. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah menghentikan konsumsi tomat selama beberapa minggu, mereka merasa lebih ringan, perut tidak mudah kembung, dan nyeri sendi berkurang secara signifikan. Yang ketiga adalah cabai pedas. Cabai mungkin memberi rasa hangat pada makanan, tetapi senyawa aktifnya yaitu capsaicin bisa menjadi masalah bagi orang dengan sistem pencernaan yang rentan. Capsaicin dapat mengiritasi lapisan lambung, meningkatkan asam lambung, dan dalam beberapa kasus, menyebabkan perut terasa terbakar atau mulas. Selain itu, capsaicin juga bisa memicu respon stres ringan dalam tubuh yang berdampak pada kualitas tidur dan kemampuan fokus. Meskipun tidak semua orang bereaksi negatif terhadap ketiga sayuran ini, mencermati efeknya pada tubuh Anda bisa membuka pintu menuju kenyamanan dan energi yang lebih baik. Jika Anda sering merasa tidak nyaman setelah makan, cobalah evaluasi apakah salah satu dari 3 sayuran ini menjadi bagian dari pola makan harian Anda.
Setelah membahas beberapa sayuran yang sebaiknya dihindari, kini saatnya kita beralih ke bagian yang paling menggembirakan. Sayuran yang justru bisa membantu tubuh Anda menjadi lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih jernih secara mental. Sayuran pertama dalam daftar ini adalah wortel. Mungkin terlihat sederhana, tapi di usia lanjut, wortel bisa menjadi sekutu terbaik Anda dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Wortel dikenal karena kandungan beta-karoten yang sangat tinggi, senyawa antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, khususnya retina. Setelah usia 60, banyak orang mulai mengalami kesulitan melihat dalam cahaya redup, wajah orang terasa kabur, atau mengalami stres saat mengemudi di malam hari. Mengonsumsi wortel secara teratur bisa membantu memperlambat proses penurunan penglihatan ini, memberikan Anda ketajaman visual yang lebih baik untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan percaya diri. Namun, manfaat wortel tidak berhenti pada mata. Beta-karoten juga memiliki efek perlindungan terhadap saraf dan pembuluh darah. Ini sangat penting karena bagian tubuh seperti kaki dan tangan sering menjadi titik awal dari gangguan sirkulasi atau kerusakan saraf pada lansia. Dengan aliran darah yang lebih lancar dan saraf yang lebih terlindungi, sinyal dari otak ke otot akan sampai lebih cepat. Hasilnya, Anda akan merasa lebih stabil saat berdiri, tidak mudah tersandung, dan lebih responsif terhadap perubahan posisi tubuh. Selain itu, wortel juga kaya akan serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Pencernaan yang sehat adalah fondasi dari sistem imun yang kuat dan energi yang stabil. Tidak ada lagi perasaan begah, sembelit, atau kelelahan setelah makan. Tubuh menjadi lebih ringan, sistem kekebalan bekerja lebih efisien, dan Anda pun merasa lebih bertenaga menjalani hari. Yang terbaik dari semuanya, wortel sangat mudah disiapkan. Anda bisa mengukusnya, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun, atau menambahkannya ke dalam sup. Rasa manis alami dari wortel juga membuatnya menjadi cemilan sehat yang nikmat tanpa perlu tambahan gula. Salah satu keunggulan wortel yang membuatnya ideal untuk lansia adalah kemudahan dalam pengolahannya. Anda tidak memerlukan peralatan khusus atau resep rumit untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran ini. Namun cara memasak tetap memainkan peran penting dalam menjaga kandungan nutrisinya. Untuk mempertahankan beta-karoten dan vitamin lainnya, sebaiknya hindari merebus wortel terlalu lama atau menggorengnya dalam minyak banyak. Panas berlebih dan minyak dalam jumlah besar bisa merusak antioksidan dan mengurangi manfaatnya. Metode terbaik adalah mengukus selama 5 hingga 7 menit atau memanggang dengan sedikit minyak zaitun dan rempah ringan seperti kayu manis atau rosemary. Selain menjaga nutrisi tetap utuh, cara ini juga membantu tubuh menyerap beta-karoten lebih baik karena senyawa ini larut dalam lemak sehat. Jika Anda menyukai minuman sehat, wortel juga bisa dijadikan jus segar bersama apel atau jahe. Ini adalah pilihan tepat di pagi hari untuk memberikan dorongan energi alami. Sementara itu, untuk makanan utama, wortel bisa dipotong dadu dan ditambahkan ke dalam sup ayam, semur sayur, atau ditumis ringan dengan sayuran lain. Bagi mereka yang kesulitan mengunyah atau memiliki masalah gigi, wortel yang dihaluskan bisa menjadi bagian dari puree lembut, dicampur dengan kentang manis atau labu untuk hidangan yang lembut dan menenangkan. Jika Anda membuat smoothie pagi, tambahkan wortel parut ke dalam campuran buah dan yogurt. Ini akan meningkatkan serat dan rasa manis alami tanpa gula tambahan. Selain manfaat fisik, ada aspek emosional dari makanan yang tidak bisa diabaikan. Wortel, dengan warnanya yang cerah dan rasanya yang segar, bisa membangkitkan semangat dan selera makan, terutama bagi mereka yang kehilangan nafsu makan akibat kondisi usia atau pengobatan. Tampilan warna-warni dalam piring juga mendorong seseorang untuk makan lebih seimbang. Sebuah aspek penting untuk mencegah kekurangan gizi di usia lanjut. Dengan semua manfaat ini, menambahkan 1 atau 2 porsi wortel ke dalam menu harian bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi hidup dengan lebih nyaman, lebih kuat, dan lebih tajam dalam setiap langkah dan pikiran Anda. Sayuran kedua yang patut mendapat tempat istimewa di meja makan Anda setelah usia 60 adalah brokoli. Meskipun tidak memiliki tampilan yang mencolok atau rasa yang luar biasa kuat, brokoli menyimpan kekuatan luar biasa dalam menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan energi tetap stabil sepanjang hari. Salah satu kandungan utama dalam brokoli yang sangat berharga adalah senyawa alami bernama sulforafan. Senyawa ini terbentuk ketika brokoli dikunyah atau dipotong dan dikenal sebagai pengaktif alami, sistem antiinflamasi dan detoksifikasi dalam tubuh. Dalam istilah sederhana, sulforafane berperan seperti saklar yang menyalakan proses perlindungan internal.
melawan radikal bebas, menekan peradangan, dan membantu tubuh membersihkan diri dari racun berbahaya yang menumpuk seiring waktu. Hal ini sangat penting karena setelah usia 60, tubuh secara alami menjadi lebih rentan terhadap peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan ini seringkali tidak menimbulkan rasa sakit yang jelas, tetapi perlahan merusak jaringan tubuh dari dalam. Ia bisa memicu nyeri sendi, kelelahan berkepanjangan, dan bahkan masalah daya ingat. Disinilah sulforafane bekerja secara diam-diam namun efektif, menghentikan peradangan sebelum berkembang dan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Selain sulforafan, brokoli juga merupakan sumber vitamin K, kalsium, folat, serta serat makanan. Semua nutrisi ini bekerja sama dalam memperkuat tulang, menjaga fleksibilitas pembuluh darah, mendukung pencernaan yang sehat, dan meningkatkan kejernihan mental. Folat misalnya telah terbukti mendukung produksi neurotransmitter, zat kimia yang digunakan otak untuk mengirim sinyal ke seluruh tubuh. Ini berarti refleks yang lebih cepat, keseimbangan yang lebih baik, dan pikiran yang lebih fokus. Yang membuat brokoli semakin luar biasa adalah kemampuannya dalam menstabilkan kadar gula darah. Ini sangat berguna bagi orang lanjut usia yang rentan mengalami lonjakan atau penurunan gula secara drastis setelah makan. Dengan gula darah yang lebih stabil, tubuh terasa lebih berenergi, pikiran lebih tenang, dan nafsu makan lebih terkendali. Meskipun brokoli memiliki profil nutrisi yang sangat kaya, banyak orang tidak mendapatkan manfaat maksimal darinya karena cara memasak yang kurang tepat. Sulforafan, senyawa pelindung utama dalam brokoli, sangat sensitif terhadap panas tinggi dan waktu memasak yang lama. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kandungan ini, sebaiknya brokoli dimasak dengan cara dikukus ringan selama 3 hingga 5 menit atau ditumis cepat menggunakan sedikit minyak zaitun. Memasak brokoli terlalu lama, terutama dengan cara direbus dalam air mendidih, bisa menghancurkan sulforafane dan mengurangi efektivitasnya. Selain itu, vitamin C dalam brokoli juga larut dalam air dan bisa hilang jika direbus terlalu lama. Untuk menyiasatinya, Anda bisa mengolah brokoli bersama sayuran lain seperti wortel dan buncis dalam satu panci kukus, atau memanggang brokoli bersama bawang putih dan rempah-rempah untuk hidangan makan malam yang lezat dan bergizi. Salah satu contoh nyata dari manfaat brokoli datang dari cerita seorang pria lansia berusia 72 tahun. Ia memiliki kebiasaan makan kentang tumbuk setiap malam selama bertahun-tahun. Setelah mendengar tentang manfaat brokoli, ia mencoba mengganti menu malamnya dengan brokoli kukus 3 kali seminggu. Dalam 2 minggu, ia merasa lututnya tidak lagi membengkak, kakinya terasa lebih stabil, dan yang paling mencolok, ia tidak lagi merasa takut saat naik atau turun tangga. Perubahan kecil dalam pola makan memberinya kembali rasa percaya diri dan kontrol atas tubuhnya. Brokoli juga bisa dimasukkan ke dalam sup, salad hangat, atau smoothie gurih untuk variasi. Untuk mereka yang kurang menyukai tekstur brokoli, mencincangnya halus dan mencampurnya ke dalam nasi merah atau quinoa bisa menjadi alternatif yang lezat. Yang terpenting adalah konsistensi. Dengan mengonsumsi brokoli setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu, Anda memberikan tubuh Anda dukungan yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan, mobilitas, dan kejernihan pikiran yang berkelanjutan. Pada akhirnya, brokoli bukan hanya sayuran hijau biasa. Ia adalah alat perlindungan harian yang kuat, murah, mudah ditemukan, dan sangat efektif jika diolah dengan benar. Sayuran ketiga yang sangat direkomendasikan untuk ditambahkan ke dalam pola makan setelah usia 60 adalah bayam. Meskipun sering dianggap sebagai sayuran hijau biasa, bayam menyimpan kekuatan luar biasa yang secara langsung mendukung 3 sistem tubuh paling penting di usia lanjut: sistem peredaran darah, otak, dan otot. Salah satu senyawa kunci dalam bayam adalah nitrat alami. Ketika Anda mengonsumsi bayam, nitrat ini diubah oleh tubuh menjadi nitric oxide, yaitu molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Peningkatan aliran darah ini sangat penting karena mendukung pengiriman oksigen dan nutrisi ke otak, jantung, dan otot. Hasilnya, Anda merasakan peningkatan energi, refleks yang lebih tajam, dan kemampuan bergerak yang lebih lincah. Faktanya, banyak kasus jatuh pada lansia tidak dimulai dari kelemahan otot, tetapi dari komunikasi yang lambat antara otak dan otot. Saat otak mengirim perintah untuk mengangkat kaki atau menjaga keseimbangan, keterlambatan sepersekian detik bisa menyebabkan kaki tersandung atau kehilangan stabilitas. Dengan memperbaiki aliran darah dan komunikasi saraf, bayam membantu menjembatani kesenjangan ini, memungkinkan tubuh bergerak lebih percaya diri dan stabil. Selain itu, bayam kaya akan 2 jenis antioksidan yang sangat penting untuk kesehatan mata,
lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa ini bekerja secara khusus untuk melindungi makula, bagian penting dari retina yang bertanggung jawab atas penglihatan tajam dan jelas. Melindungi makula berarti menjaga kemampuan Anda untuk membaca, mengenali wajah, dan melihat dengan jelas saat berkendara atau berjalan di tempat yang remang-remang. Ini adalah bentuk kemandirian visual yang sangat berharga. Seiring bertambahnya usia, bayam juga mengandung folat, magnesium, dan vitamin K. Nutrisi yang mendukung suasana hati, kekuatan tulang, dan fungsi saraf secara keseluruhan. Ketiganya sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan fisik di usia lanjut. Bahkan, asupan bayam yang rutin telah dikaitkan dengan penurunan risiko depresi ringan dan penurunan daya ingat. Salah satu keunggulan dari bayam adalah fleksibilitasnya dalam pengolahan. Sayuran ini bisa dikonsumsi dalam berbagai cara: dimasak, ditumis, direbus ringan, dicampur dalam smoothie, atau disajikan mentah dalam salad. Namun, agar nutrisi dalam bayam tetap optimal, penting untuk memahami metode pengolahan yang tepat, terutama untuk menjaga kandungan nitrat dan antioksidan tetap stabil. Bayam sebaiknya tidak dimasak terlalu lama. Perebusan dalam waktu lama bisa menyebabkan vitamin dan mineral larut ke dalam air, mengurangi nilai gizi secara signifikan. Pilihan terbaik adalah menumis cepat dengan sedikit minyak zaitun, dikukus ringan selama 2 hingga 3 menit, atau ditambahkan pada akhir proses memasak sup agar tidak terlalu matang. Jika Anda ingin mengonsumsinya dalam bentuk mentah, pastikan untuk mencuci bayam dengan air bersih agar terbebas dari pestisida. Untuk sarapan, bayam bisa ditambahkan ke dalam telur orak-arik, sandwich gandum utuh, atau smoothie pagi bersama pisang dan susu almond. Untuk makan siang dan malam, Anda bisa mencampurkannya ke dalam nasi goreng sehat, tumis tofu, atau sebagai pelengkap dalam semangkuk sup ayam. Bahkan semangkuk kecil salad dengan daun bayam segar, kacang-kacangan, dan potongan jeruk bisa menjadi menu yang menyegarkan dan penuh manfaat. Salah satu alasan mengapa bayam begitu direkomendasikan untuk usia lanjut adalah karena kandungan vitamin K-nya yang tinggi. Vitamin ini membantu memperkuat tulang dan mengatur pembekuan darah. Dua hal yang sangat penting untuk menjaga mobilitas dan mengurangi risiko patah tulang akibat terjatuh. Selain itu, kandungan magnesium di dalamnya membantu mengendurkan otot, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan hanya menambahkan segenggam bayam ke dalam pola makan setiap hari, Anda sudah memberi tubuh bahan bakar alami untuk bekerja lebih efisien. Tidak ada kebutuhan untuk suplemen mahal atau pengobatan rumit. Hanya dengan menyesuaikan sayur harian Anda sudah melindungi sistem peredaran darah, memperkuat otot, mempertajam pikiran, dan memperpanjang masa aktif Anda secara alami. Selain wortel, brokoli, dan bayam, masih ada 3 jenis sayuran tambahan yang sangat bermanfaat bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Ketiganya tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh untuk sendi, otot, otak, serta sistem kekebalan tubuh. Sayuran-sayuran tersebut adalah kale, kubis keriting, ubi jalar, dan beet. Yang pertama adalah kale. Kale merupakan salah satu sayuran hijau paling padat nutrisi yang tersedia secara alami. Ia kaya akan vitamin K, C, dan beta-karoten. Kombinasi ideal untuk melindungi tulang, meningkatkan kekebalan, dan mengurangi peradangan. Vitamin K dalam kale berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang dan memperkuat struktur sendi yang menjadi semakin rapuh seiring bertambahnya usia. Selain itu, kandungan flavonoid dalam kale juga memiliki efek menenangkan pada sistem saraf dan dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang merusak sel. Sayuran kedua adalah ubi jalar. Ubi jalar sering disalahartikan sebagai sumber karbohidrat biasa, tetapi sebenarnya ia adalah penyedia energi lambat yang ideal bagi lansia. Kaya akan beta-karoten, serat, dan vitamin C, ubi jalar membantu menjaga kestabilan gula darah, memperkuat daya tahan tubuh, serta memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, ubi jalar sangat cocok digunakan sebagai pengganti kentang putih, lebih aman untuk tekanan darah, lebih rendah indeks glikemik, dan lebih kaya nutrisi anti-inflamasi. Yang ketiga adalah beet, atau dikenal juga dengan nama beetroot. Beet mengandung nitrat alami yang serupa dengan bayam, namun dalam konsentrasi yang bahkan lebih tinggi. Ini menjadikannya sangat efektif dalam meningkatkan aliran darah, memperkuat otot jantung, dan meningkatkan kejernihan mental. Selain itu, warna ungu merah beet menandakan kandungan betalain yang tinggi, senyawa antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan kronis dan mendukung regenerasi sel. Ketiga sayuran ini bisa dimasukkan secara bergantian dalam pola makan mingguan Anda. Kale bisa ditumis ringan atau ditambahkan ke smoothie pagi.
Ubi jalar bisa dipanggang dengan sedikit kayu manis atau dijadikan sup lembut. Bit bisa direbus lalu diiris tipis untuk salad atau dijadikan jus pagi hari. Dengan memasukkan kale, ubi jalar, dan bit ke dalam pola makan harian, Anda telah menciptakan fondasi kuat untuk umur panjang yang aktif dan bebas nyeri. Setelah mengetahui 6 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari dan 6 yang sebaiknya ditambahkan, mungkin Anda bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Mengapa satu kelompok bisa memperburuk kondisi tubuh, sementara kelompok lainnya justru memperkuat dan menyegarkan Anda? Jawabannya terletak pada kandungan nutrisi, cara kerja dalam tubuh, dan bagaimana tubuh Anda merespons setelah usia 60 tahun. Mari kita mulai dari kelompok yang harus dihindari: kentang putih, terong, paprika hijau, jagung, tomat, dan cabai. Umumnya, sayuran ini tergolong tinggi dalam senyawa yang bisa memicu peradangan ringan atau gangguan pencernaan, seperti solanine, capsaicin, dan lektin. Senyawa-senyawa ini tidak berbahaya bagi semua orang, tetapi bagi banyak lansia yang sudah memiliki sistem kekebalan yang lebih sensitif atau jaringan sendi yang lebih rentan, senyawa tersebut bisa memperburuk kondisi tanpa disadari. Selain itu, banyak dari sayuran tersebut rendah antioksidan dan cepat menaikkan kadar gula darah. Contohnya, kentang putih dan jagung memiliki indeks glikemik tinggi, yang artinya menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah secara cepat. Fluktuasi ini bukan hanya membuat Anda mudah lelah, tapi juga membebani sistem hormon dan pembuluh darah. Terong dan tomat, meskipun populer dalam masakan, bisa mengganggu komunikasi saraf bagi sebagian orang sensitif terhadap nightshade. Di sisi lain, kelompok sayuran yang dianjurkan, wortel, brokoli, bayam, kale, ubi jalar, dan bit, bekerja selaras dengan kebutuhan tubuh di usia lanjut. Mereka kaya akan antioksidan, vitamin esensial, serta senyawa antiinflamasi alami. Misalnya, brokoli dan kale mengaktifkan mekanisme detoks alami dalam tubuh, membantu mengurangi kerusakan sel dan meredakan pembengkakan sendi. Bayam dan bit meningkatkan aliran darah dan memperbaiki komunikasi antara otak dan otot. Sedangkan wortel dan ubi jalar menjaga kesehatan mata, memperkuat sistem imun, dan memberikan energi yang stabil. Dengan kata lain, perbedaan antara kedua kelompok ini bukan hanya soal rasa atau tekstur, tapi soal efek jangka panjang terhadap kualitas hidup Anda. Mengganti satu jenis sayuran saja bisa membuka pintu menuju hari-hari yang lebih ringan, pikiran yang lebih tajam, dan tubuh yang lebih bersahabat. Pilihan makanan yang tampaknya sederhana, seperti memilih jenis sayur untuk makan siang, sebenarnya bisa menentukan arah kesehatan Anda dalam jangka panjang. Bagi seseorang di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi bekerja seperti 2 atau 3 dekade sebelumnya. Metabolisme melambat, jaringan mulai melemah, dan sistem kekebalan tidak secepat dulu dalam memperbaiki kerusakan. Dalam konteks ini, sayuran yang Anda konsumsi setiap hari bisa menjadi penyelamat atau malah penyebab kerusakan yang berlangsung diam-diam. Jika Anda terus mengonsumsi sayuran yang termasuk dalam kelompok yang sebaiknya dihindari, seperti kentang putih, terong, paprika hijau, jagung, tomat, atau cabai, Anda mungkin akan menghadapi akumulasi peradangan mikro yang semakin melemahkan sendi, saraf, dan sirkulasi. Meskipun efeknya tidak selalu terasa langsung, tubuh Anda akan mulai mengirim sinyal. Lutut yang kaku, rasa tidak stabil saat berdiri, kelelahan berkepanjangan, dan pikiran yang sering terasa kabur. Dan karena gejala ini berkembang secara perlahan, banyak orang salah mengartikannya sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, jika Anda mulai beralih ke sayuran yang mendukung sistem tubuh secara aktif seperti brokoli, bayam, kale, wortel, ubi jalar, dan bit, arah hidup Anda bisa berubah secara dramatis. Sayuran ini tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga memperbaiki cara tubuh berfungsi dari dalam. Mereka memperkuat sistem saraf, memperlancar aliran darah, menyeimbangkan hormon, dan membantu membersihkan zat-zat sisa beracun yang menumpuk di jaringan tubuh. Dalam jangka panjang, ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk menikmati waktu bersama keluarga, bergerak lebih leluasa, tanpa nyeri, berpikir jernih saat mengambil keputusan, dan bahkan mempertahankan kemampuan untuk hidup mandiri lebih lama. Anda tidak harus menjadi atlet atau mengikuti diet ekstrem untuk meraih ini. Cukup dengan mengganti sayuran yang Anda konsumsi secara konsisten setiap minggu. Pilihan sederhana seperti menukar kentang putih dengan ubi jalar, mengganti paprika hijau dengan paprika merah, atau menambahkan kale ke dalam smoothie harian bisa menjadi perbedaan antara hari tua yang pasif dan hari tua yang aktif, penuh kontrol dan penuh harapan. Memasukkan 6 jenis sayuran yang direkomendasikan ke dalam pola makan harian tidaklah sulit.
dan Anda tidak perlu mengubah seluruh dapur Anda atau menghafal ratusan resep. Dengan beberapa langkah sederhana dan penyesuaian kecil, Anda bisa menciptakan rutinitas makan yang mendukung sendi, otak, energi, serta daya tahan tubuh Anda setiap hari. Langkah pertama adalah memilih waktu terbaik untuk masing-masing sayuran. Sebagai contoh, bayam sangat ideal untuk dikonsumsi di pagi atau siang hari. Anda bisa menambahkannya ke dalam omelet, sandwich, atau smoothie. 1 genggam bayam segar sudah cukup untuk memberikan nitrat alami yang membantu aliran darah dan ketajaman mental sepanjang hari. Wortel cocok dijadikan camilan sore, direbus ringan, atau ditambahkan ke dalam sup makan siang. Kandungan beta-karoten dan seratnya membantu pencernaan dan meningkatkan energi tanpa membuat tubuh merasa berat. Untuk malam hari, brokoli dan ubi jalar adalah pilihan terbaik. Keduanya memberikan rasa kenyang yang lembut, namun tidak membebani sistem pencernaan. Brokoli bisa dikukus dan ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Ubi jalar dapat dipanggang bersama kayu manis dan rosemary untuk rasa hangat dan menenangkan menjelang waktu tidur. Beet sangat cocok dikonsumsi dalam bentuk jus di pagi hari atau dipotong kecil dan dimasukkan ke salad siang hari. Warna ungunya yang pekat menandakan kekuatan antioksidan yang tinggi, membantu detoksifikasi dan mendukung fungsi otak. Kale, di sisi lain, dapat disisipkan ke dalam smoothie atau ditumis sebagai pelengkap makan malam bersama ikan atau tahu. Kunci sukses dalam menyusun menu ini adalah rotasi dan variasi. Anda tidak perlu makan semua 6 jenis sayuran setiap hari. Cukup pastikan bahwa dalam seminggu, Anda sudah mengonsumsi semuanya setidaknya 2 hingga 3 kali. Ini memberi tubuh Anda paparan beragam nutrisi tanpa membebani Anda dengan jadwal yang kaku atau rasa bosan. Jika memungkinkan, siapkan bahan-bahan terlebih dahulu selama akhir pekan, seperti memotong brokoli, menyimpan ubi jalar yang sudah dikupas, atau mencuci bayam dan kale untuk seminggu. Dengan sedikit persiapan, Anda akan merasa lebih mudah membuat pilihan sehat setiap hari, dan tubuh Anda akan merespons dengan kekuatan dan kejernihan yang Anda rindukan. Untuk membantu Anda mulai menerapkan perubahan pola makan, berikut beberapa resep sederhana yang menggunakan sayuran yang telah kita bahas. Resep-resep ini dirancang khusus untuk lansia, tidak hanya bergizi, tetapi juga mudah disiapkan dan ramah bagi sistem pencernaan. 1. Sup bayam dan wortel hangat. Resep ini cocok untuk makan malam ringan namun bergizi. Bahan: 1 genggam bayam segar, 2 buah wortel, iris tipis, 1 siung bawang putih, cincang halus 500 ml kaldu ayam rendah garam, 1 SDT minyak zaitun. Cara memasak: tumis bawang putih dengan minyak zaitun, tambahkan wortel dan kaldu, masak hingga wortel empuk, lalu masukkan bayam di akhir. Masak 1-2 menit hingga layu. Sajikan hangat. 2. Salad brokoli, beet, dan kale. Makan siang segar penuh warna dan manfaat antioksidan. Bahan: 1 cangkir brokoli kukus ringan, 1-2 beet rebus, iris tipis, 1 genggam kale cincang, direndam air hangat 3 menit, 1 SDT minyak zaitun, pelala 1-2 SDT air lemon, sejumput biji bunga matahari atau kenari. Cara penyajian: campurkan semua bahan, siram dengan minyak zaitun dan lemon. Nikmati sebagai salad utama atau pendamping. 3. Ubi panggang kayu manis alternatif sehat untuk camilan sore atau menu makan malam ringan. Bahan: 1 ubi jalar, potong dadu, 1 lodaba 2 SDT kayu manis bubuk, 1 SDT minyak zaitun. Cara memasak: aduk semua bahan, panggang dalam oven suhu 180 derajat selama 25-30 menit hingga kecoklatan. Nikmati hangat. 4. Smoothie pagi, penambah energi minuman cepat yang memberikan asupan vitamin dan serat sekaligus. Bahan: 1 tumpet besuban 2 pisang, 1 genggam kale atau bayam segar, 1 2 wortel parut 200 ml air atau susu almond. Cara membuat: blender semua bahan hingga halus. Minum di pagi hari sebagai pengganti sarapan ringan atau setelah berjalan pagi. Dengan resep-resep ini, Anda tidak perlu khawatir soal rasa atau kerumitan. Setiap hidangan telah disesuaikan agar mudah dicerna, tidak membutuhkan bumbu berat, dan tetap lezat. Anda bisa menyesuaikan sesuai selera dan persediaan dapur. Setelah Anda mulai mengganti beberapa jenis sayuran dalam pola makan harian, penting untuk tidak hanya berharap hasil langsung, tetapi juga belajar membaca sinyal halus dari tubuh. Tubuh Anda selalu berkomunikasi, dan dengan sedikit perhatian, Anda bisa mengetahui apakah perubahan yang Anda lakukan membawa dampak positif. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah membuat catatan sederhana harian. Tidak perlu panjang,
Cukup jawab 3 pertanyaan setiap malam. Bagaimana perasaan tubuh saya hari ini? Apakah ada perubahan pada energi, keseimbangan, atau nyeri sendi? Apakah saya merasa lebih jernih secara mental? Dengan mencatat jawaban setiap hari selama 2 hingga 3 minggu, Anda akan mulai melihat pola. Mungkin Anda menyadari bahwa setelah 3 hari tidak makan paprika hijau, perut terasa lebih ringan. Atau setelah memasukkan bayam ke dalam menu sarapan, Anda merasa lebih fokus dan tidak mudah mengantuk siang hari. Perhatikan juga sinyal-sinyal berikut. Bangun tidur dengan lutut lebih ringan atau tidak kaku. Berjalan tanpa perlu berpikir keras tentang keseimbangan. Tidak mudah lelah setelah makan. Tidur lebih nyenyak di malam hari. Pikiran terasa lebih fokus dan suasana hati lebih tenang. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh Anda merespons dengan baik terhadap makanan baru yang lebih sesuai. Tentu saja, perubahan tidak selalu terjadi dalam semalam. Tubuh membutuhkan waktu untuk membersihkan sisa-sisa inflamasi dan menyesuaikan dengan nutrisi baru. Namun, bila Anda konsisten dan penuh kesadaran, tubuh akan menunjukkan keajaiban kecil setiap harinya. Jika Anda bekerja bersama dokter atau ahli gizi, jangan ragu untuk membawa catatan Anda saat konsultasi. Ini akan membantu mereka memahami reaksi tubuh Anda dan memberikan panduan yang lebih tepat. Yang paling penting adalah Anda tetap terlibat aktif dalam proses, karena Anda adalah ahli terbaik dalam memahami tubuh Anda sendiri. Setelah beberapa minggu menyesuaikan pola makan dan mengganti jenis sayuran yang Anda konsumsi, Anda mungkin mulai merasakan perubahan kecil yang menyenangkan. Tapi bagaimana jika Anda mempertahankan kebiasaan ini dalam jangka panjang? Apa saja dampak yang bisa Anda harapkan dalam 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan? Yang pertama dan paling terasa adalah peningkatan mobilitas. Dengan menurunnya tingkat peradangan dalam tubuh, Anda akan merasa lebih ringan saat bergerak. Sendi-sendi tidak lagi terasa kaku di pagi hari. Kaki lebih stabil saat berjalan, dan tubuh merespons lebih cepat saat Anda berdiri, berbalik, atau menaiki tangga. Ini adalah perbedaan besar bagi banyak orang lansia yang sebelumnya takut jatuh atau bergantung pada bantuan orang lain. Kedua, Anda akan mengalami peningkatan daya tahan dan energi harian. Sayuran seperti beet, bayam, dan brokoli membantu memperbaiki aliran darah dan kestabilan gula darah, membuat energi Anda tidak naik turun drastis. Anda bisa menjalani hari dengan ritme yang lebih stabil, tidak mudah lelah di siang hari, dan lebih bertenaga untuk beraktivitas bersama cucu atau komunitas. Ketiga, manfaat besar terjadi pada fungsi otak dan emosi. Dengan aliran darah yang lebih baik ke otak, kombinasi vitamin seperti folat, lutein, dan magnesium membantu memperbaiki kejernihan berpikir, daya ingat, dan suasana hati. Banyak lansia merasa lebih percaya diri saat berbicara, berpikir lebih jernih, dan tidak mudah cemas atau tersinggung. Anda mulai merasa seperti diri Anda yang dulu, versi yang kuat, tenang, dan terkendali. Yang keempat adalah peningkatan imunitas dan kualitas tidur. Tubuh yang tidak lagi kelebihan beban dari makanan yang memicu stres internal akan lebih fokus memperbaiki diri. Anda menjadi lebih jarang sakit, lebih mudah tidur nyenyak di malam hari, dan bangun dengan perasaan segar di pagi hari. Perubahan ini bukanlah hasil dari pil ajaib atau program diet ketat. Mereka lahir dari keputusan kecil yang konsisten, mengganti kentang putih dengan ubi jalar, memilih paprika merah daripada hijau, atau menambahkan segenggam kale ke dalam menu makan malam Anda. Karena pada akhirnya, hidup sehat bukan soal kembali muda, tapi soal tetap merasa utuh, mandiri, dan bahagia dalam setiap langkah di usia yang penuh pengalaman. Sekarang Anda telah mengetahui 2 sisi dari dunia sayuran. Yang satu bisa diam-diam memperburuk kesehatan tubuh Anda, dan yang satu lagi bisa menjadi sumber kekuatan, kejernihan, dan stabilitas. Mari kita rangkum kembali agar Anda dapat mengingat dan menerapkan dengan mudah 6 sayuran yang sebaiknya dihindari setelah usia 60. Kentang putih, tinggi glikemik, picu peradangan, rendah antioksidan terong, mengandung solanin, bisa mengiritasi saraf dan sendi paprika hijau, tinggi lektin, berpotensi mengganggu usus dan otak jagung, lonjakan gula darah cepat, rendah serat aktif tomat, nightshade yang dapat memicu reaksi inflamasi ringan, cabai pedas, capsaicin dapat mengiritasi lambung dan sistem saraf. 6 sayuran yang sebaiknya ditambahkan untuk menunjang tubuh lansia, wortel, beta-karoten untuk mata, saraf, dan kekebalan. Brokoli, sulforafane yang aktif lawan peradangan dan perkuat tulang. Bayam, nitrat alami, tingkatkan aliran darah dan kejernihan otak. Kale, vitamin K, C, dan flavonoid untuk sendi dan sistem imun. Ubi jalar, karbohidrat kompleks yang stabil, kaya serat dan antioksidan. Beet,
nitrat tinggi untuk sirkulasi, betalain untuk perlindungan sel. Perbedaan antara dua kelompok ini bukan sekadar soal rasa, warna, atau preferensi pribadi, melainkan dampaknya terhadap masa depan Anda. Apa yang Anda pilih hari ini akan memengaruhi cara tubuh Anda bergerak, berpikir, dan merespons kehidupan dalam minggu, bulan, bahkan tahun yang akan datang. Kabar baiknya, tidak ada yang harus dilakukan secara ekstrem. Anda tidak perlu membuang semua makanan lama sekaligus atau mengubah seluruh dapur dalam semalam. Cukup mulai dengan satu perubahan kecil, satu sayuran yang diganti, satu menu yang diperbaiki, satu smoothie pagi yang disempurnakan. Dan setiap langkah kecil itu akan menjadi pesan yang kuat kepada tubuh Anda, bahwa Anda masih memegang kendali, masih peduli, dan masih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat, lebih tajam, dan lebih bermakna. Setiap orang memiliki perjalanan unik bersama tubuhnya. Tidak ada dua orang yang merasakan perubahan usia dengan cara yang persis sama. Itulah sebabnya, perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar yang sangat personal. Mungkin bagi Anda, mengganti kentang dengan ubi jalar berarti lutut terasa lebih ringan di pagi hari. Bagi orang lain, menambahkan bayam ke sarapan pagi mungkin membuat pikiran terasa lebih jernih saat membaca buku atau bercengkrama dengan cucu. Kami ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah mencoba mengganti salah satu dari 6 sayuran yang kami bahas? Apa yang Anda rasakan setelah 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan? Apakah tubuh Anda merespons dengan cara yang mengejutkan? Apakah ada momen di mana Anda merasa lebih percaya diri saat berjalan, lebih tenang saat tidur, atau lebih tajam saat berpikir? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari arah. Anda tidak tahu seberapa besar dampak sebuah cerita sederhana. Bisa jadi, seseorang yang sedang merasa kehilangan harapan membaca komentar Anda dan memutuskan untuk mencoba perubahan kecil yang sama. Dan jika Anda belum memulai, tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memilih makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Hari ini bisa menjadi hari pertama dari babak baru yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih penuh kendali. Saat Anda berbagi, Anda tidak hanya memperkuat komunitas ini, tetapi juga memperkuat komitmen pribadi Anda terhadap kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Karena kita semua, tanpa memandang usia, pantas merasa baik setiap hari, dan itu dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Hidup setelah usia 60 bukanlah tentang bertahan, tetapi tentang berkembang dengan cara yang baru. Ini adalah masa ketika setiap keputusan kecil yang Anda buat, termasuk apa yang Anda makan, memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup Anda. Karena itulah, membangun pola makan yang mendukung sendi, otak, dan energi bukan hanya pilihan cerdas, tetapi juga bentuk penghargaan tertinggi terhadap tubuh yang telah menemani Anda selama puluhan tahun. Kesehatan lansia bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari kesadaran, pilihan harian, dan kesediaan untuk berubah. Dengan mengganti beberapa sayuran yang selama ini mungkin Anda anggap sehat, Anda telah membuka jalan menuju tubuh yang lebih tangguh dan pikiran yang lebih jernih. Anda tidak hanya menambah usia, Anda menambah kualitas dari setiap hari yang Anda jalani. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu piring makan. Dalam satu sajian brokoli, ada perlindungan untuk otak Anda. Dalam segenggam bayam, ada stabilitas untuk kaki Anda. Dalam ubi jalar hangat, ada ketenangan untuk sistem saraf Anda. Dan semua ini saling bekerja sama untuk memperpanjang masa mandiri, menjaga mobilitas, serta membentuk fondasi yang kokoh bagi kesehatan lansia yang berkelanjutan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai. Anda tidak perlu menunggu waktu yang lebih baik, karena waktu terbaik adalah saat Anda memutuskan untuk peduli. Jika Anda merasa terbantu oleh informasi ini, bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, orang tua, kakek nenek, tetangga, atau siapapun yang sedang mencari arah baru dalam menjaga kesehatan lansia mereka. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan langkah-langkah sederhana berikutnya menuju tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tajam, dan hidup yang lebih bermakna. Karena tubuh Anda masih mendengar, dan setiap pilihan hari ini adalah pesan yang mengatakan, "Saya masih di sini, saya masih kuat, dan saya masih ingin menjalani hidup ini dengan penuh kualitas."